Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Tawakil Allah SHME. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati dosen bahasa Indonesia Bu Herawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipologi pelanggaran karya ilmiah. Di dalam suatu karya ilmiah itu ada pelanggaran yang sering ditemukan adanya pelanggaran etika penulisan karya ilmiah yang bisa berakibat fatal bagi penulis ataupun institusi. Tipologi pelanggaran karya ilmiah itu ada tindakan plagiarisme, falsifikasi, dan fabrikasi. Plagiarisme itu adalah merupakan suatu tindakan yang menjiplak atau mengambil ide hasil karya orang lain, baik seluruh maupun bagian besar karya ilmiah itu sendiri. Menurut Permen Pendidikan RI nomor 17 tahun 2010, plagiat merupakan kegiatan sengaja maupun tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai di suatu karya ilmiah. Adapun falsifikasi adalah upaya seorang penulis dengan cara mengubah atau merekayasa suatu informasi, teori, riset, ataupun pernyataan dari suatu sumber agar sesuai dengan keinginannya sendiri. Merumuskan teori, proposisi, dan hipotesis yang dibangun atau pernyataan yang menjadikannya keyakinan penulis. Adapun fabrikasi adalah upaya yang dilakukan seorang periset ataupun penulis karya ilmiah dengan cara menjiplak atau dengan cara menciptakan atau memproduksi data-data fiktif ataupun membuat informasi yang fiktif yang sebenarnya tidak ada. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemicu pelanggaran penulisan karya ilmiah dan dampak negatif pelanggaran etika karya ilmiah dan prinsip-prinsip dasar etika penulisan karya ilmiah. Di sini ada pemicu pelanggaran etika penulisan karya ilmiah dikarenakan satu, keterbatasan waktu penyelesaian suatu karya ilmiah karena deadline. Apa deadline itu? Deadline itu suatu tugas yang jangka waktunya sebentar. Hal ini mendorong seorang penulis melakukan copy paste karya orang lain atau melakukan fabrikasi. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman penulisan terhadap isu-isu plagiarisme, falsifikasi, dan fabrikasi. Dan yang ketiga, kurangnya perhatian dari pembimbing atau penelaahan dalam proses pembimbingan atau penelaahan ilmiah. Dan yang keempat, penulis ingin produktif, cepat, naik jabatan atau terkenal, dan meningkat penghasilannya sehingga menghalalkan cara ilmiah yang tidak etis. Itu pemicu pelanggaran
etika penulisan karya ilmiah. Dan seterusnya, dampak negatif pelanggaran etika karya ilmiah. Di sini ada dampak negatif pelanggaran etika karya ilmiah. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya, proposal hasil riset atau karya ilmiah ditolak. Nantinya dampak negatifnya ditolak kalau melakukan kecurangan. Dan yang kedua, apabila telah berhasil diterbitkan dalam jurnal atau buku, maka akan menyesatkan banyak orang. Nantinya dampak negatifnya akan bisa menyesatkan banyak orang. Dan yang ketiga, nama peneliti atau penulis tercemar dan kena sanksi akademik dan AMP, sanksi sosial. Nanti penelitiannya dan penulisnya akan tercemar dan kena sanksi kalau melakukan pelanggaran. Dan yang keempat, merusak citra dan reputasi lembaga. Dan yang kelima, merusak citra keilmuan, reputasi dan AMP profesi. Dan seterusnya, di sini ada prinsip-prinsip dasar etika penulisan karya ilmiah. Apa prinsip-prinsip dasar etika penulisan karya ilmiah di sini? Di sini prinsipnya kejujuran dan objektif, dan yang kedua bertanggung jawab dan transparan, dan yang ketiga menjunjung tinggi integritas pribadi